Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, NIM A04205009. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari aplikasi analisis sensori pada spesifikasi dan pengawasan mutu. Baiklah, langsung saja pada slide pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi selanjutnya. Saja analisis sensori. 1. Analisis sensori erat kaitannya dengan evaluasi sensori. Evaluasi sensori adalah suatu kegiatan ilmiah yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, dan interpretasi atribut mutu suatu produk pangan yang diterima oleh 5 panca indera, yaitu penciuman, penglihatan, pengecap, rasa, peraba, dan pendengaran. Adapun ilmu evaluasi sensori membahas segala pengetahuan yang berhubungan dengan panca indera, terutama menyangkut pada tiga fenomena utama, yaitu tibanya rangsangan stimulus, proses pengindaran atau sensation, dan tanggapan atau respons manusia terhadap rangsangan tersebut. Titik berat ilmu ini pada proses psikologi, dan intinya pada proses pengindaran serta berkaitan erat dengan pelaksanaan uji sensori dan evaluasi sifat-sifat sensori terhadap suatu objek atau panganan. Adapun tujuan dari evaluasi sensori yaitu uji kesukaan dan penerimaan. Yang kedua, pemetaan dan perbandingan produk, dan yang ketiga, spesifikasi dan pengawasan mutu, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengembangan produk baru dan reformulasi produk. Dan yang kelima yaitu investigasi adanya cemaran, dan keenam penentuan umur simpan. Spesifikasi dan pengawasan mutu yaitu definisi dan spesifikasi dan pengawasan mutu apabila diaplikasikan pada produk pangan dapat dilihat dari dua elemen sensori, yaitu atribut sensori yang digunakan dalam satu sifat karakteristik produk, dan yang kedua persepsi subjektif oleh konsumen suatu produk atau kepuasan atau kebutuhan. Spesifikasi produk yaitu pertama, produk, biaya, mutu produk, mutu kegunaan, gizi dan keamanan. Kedua, pengolahan, bahan mentah dan parameter pengolahan. Yang ketiga, pemasaran, jalur pemasaran, distribusi produk secara fisik, promosi dan advertensi dan kompetisi. Dan yang keempat, lingkungan, kebutuhan konsumen, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun mutu produk di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, kenampakan, komposisi, keamanan hukum dan atau legal. Yang kedua, sensori, yaitu yang ketiga itu ukuran mutu dasar, kegunaan, dan harga. Adapun contoh konsep dan spesifikasi produk untuk pengembangan yaitu konsep produk, ciri desain, dan spesifikasi desain. Konsep produk, pernyataan umum produk yang akan dikembangkan. Salah satu produk sosis tidak mengandung daging yang dibuat dengan menggunakan protein, lemak, dan penstabil bukan daging. Produk dikemas menggunakan plastik tahan panas dan sasaran segmen pasar khusus konsumen yang tidak diperkenankan atau sengaja tidak mengonsumsi daging, tetapi produk tersebut terus dapat diterima oleh pasar umum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah emulsi protein dan lemak diekstruksikan ke dalam selongsong atau casing
dari bahan bukan hewan? Apakah pelapornya mirip seperti dari daging, sedikit pelapor asap dan sedikit berbumbu? Atau apakah produk memiliki bentuk seperti sosis kecil memanjang? Spesifikasi desain, yaitu bahan mentai yang dapat diusulkan, bahan seperti golden gandum, protein didadih, minyak nabati terhidrogenasi, hamir torula, protein nabati terhidrogenasi, tepung bawang merah dan putih, garam, bahan pembentuk flavor, dan air yang berfungsi pembentuk dan fungsinya itu pembentuk tekstur dan struktur. Pembentuk tekstur dan struktur, fase terdispersi, kelembutan di mulut dan tekstur, flavor dan tekstur, flavor dan kelembutan tekstur dan struktur. Ciri desain. Kimia, bahan kimia, protein yang tinggi dan lemak jenuh, pengawet dibatasi, emulsi protein lemaknya harus stabil. Ciri fisik yaitu bentuk sosis kecil memanjang dan memiliki matriks emulsi seperti daging. Ciri biologi, secara biologi menjamin stabil pada penyimpanan suhu kamar sampai 8 bulan, harus bebas dari coliform dan salmonella. Ciri gizi, harus mengandung protein yang tinggi dan kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya rendah. Penyimpanan stabil selama 6-12 bulan pada suhu kamar. Dan ciri desain sensori, flavor, warna, tekstur mirip sosis, frankfurter, daging sedikit asam dan berbumbu, kulit luar berwarna coklat dan mempunyai tekstur dalam ungu muda. Spesifikasi desain. Pengemasan produk dibentuk dengan menggunakan kantong plastik tahan panas atau retortable pouch. Untuk transportasi, produk ditempatkan dalam pengemasan karton gelombang dengan kapasitas 6 kg. Strategi pemasaran yaitu harga produk per kemasan 250 gram, harga tingkat konsumen 75.000, harga di dalam daftar 60.000, harga bersih tingkat distributor 50.000. Konsumen, target konsumen yang dituju adalah segmen vegetarian, konsumen sadar kesehatan, konsumen dengan alasan religius tidak mengonsumsi daging sapi, dan konsumen suka bereksperimen dengan pola makan. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.